Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Purwa. Ini adalah video yang luar biasa sekali kita buat dalam kondisi kita berada di rumah, Kang Wildan. Kang Wildan ngapain aja nih, Kang, di rumah selama sepekan? Makan, tidur, makan lagi. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Ini sangat melelahkan. Makan lagi, tidur lagi. Ya itulah. Ya. Itu. itu. Tapi Kang, Apa? tidur makan itu beneran capek loh lama-lama kalau sering-sering. Asli beneran Iya, capek. Patrick itu bener ngomong kayak gitu. Aku lelah dengan rutinitas ini katanya. Nah, ini yang dia. ditunggu sudah datang. Baru You. huruf U. You. Kita sapa. You. Mangga kalebet, Kang. Mangga diangge we senalna. Senal. Nah, Yes. Masya Allah. Masya Allah. Kita nggak janjian ini ya, hitam-hitam. Nggak janjian, Masya Allah. Lama juga nggak ketemu sama Kang Ulum. Assalamualaikum, Kang Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Better. Sehat Gimana ya, Kang suaranya? Ulum, keluarga. Suaranya oke sekarang? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana Kang Ulum aktivitasnya? Jadi Kang Wildan. Iya. Saya tuh penasaran banget jadinya karena Kenapa? Kang Ulum ini kan juga banyak menginspirasi para keluarga ya di Indonesia. Apalagi dengan tagline Strong From Home-nya, penasaran juga sih saya, Kang Ulum di rumah ngapain aja ya, agenda-agendanya gitu. Iya, sebelum dan setelah WFH, Kang Ulum coba kasih gambaran ke kita dong. Kegiatan Sebelum ini. dan setelah WFH ya? Ya, Sama sih kan? sama. Karena emang sebelumnya juga work from home ya. Iya. Iya benar-benar. Kalau Ya. kan nulis ya, ngajar. Bedanya apa ya? Dulu ngerasa kayaknya ayah-ayah nih harus pada ke rumah, tapi sekarang kayaknya apa ya? Lebih seimbang lah sekarang. Kalaupun memang harus keluar juga, yang penting kewajiban dalam rumahnya tunai. Gitu. Iya betul. Ya, Banyak kontemplasi sekarang ini. Waduh, kayaknya bisa dibocorin hasil kontemplasinya nih sekarang ya. Iya. Tapi kita sebelum ke sana ya Kang Wildan, Ya. ini kan kontemplasinya pasti juga sebuah rangkaian yang panjang nih dari Kang Ulum dulu awal berumah tangga, terus keluar istilah apa ya, strong from home itu loh, Ya. Kang Ulum. Ya. Boleh cerita nggak Kang itu gimana sih? Ya, jadi dulu awal nikah tuh sebenarnya kan sama-sama dari latar belakang public speaking ya, Kang. Ya, betul. Saya pembicara, istri pembicara gitu ya. Jadi kebayang di rumah kita bicara aja gitu. Dua-duanya bicara terus. Tapi sedikit kita belajar tentang ada misi keluarga, ada visi gitu. Kita sedikit belajar. Dulu awalnya kami nih menduga awalnya kayaknya kita nih jadi entrepreneur deh kayaknya dulu ya. Iya, betul. Karena dulu pas saya mau nikah bukan kebetulan itu ya, kebenaran kalau kata Kang Purwa. Ketepatan begitu. Jadi berhenti dari tempat kerja. Jadi dua-duanya nggak ngantor, nggak kerja gitu, saya dan istri. Kayaknya kita nih jadi entrepreneur deh kayaknya gitu. Lalu kita coba, ternyata setelah 1 tahun 1,5 kalau nggak salah berjalan, kita coba evaluasi, lalu kita cari apa sih indikatornya kalau ini adalah misi keluarga. Ternyata kayaknya bukan itu. Lalu kita buat, Ya, ini kembali sih ada kayaknya nih.
Ada step by stepnya, kita coba berdasarkan keilmuan yang kami punya dulu, lalu bismillah, ditemukanlah atau dicanangkanlah misi keluarganya adalah membantu keluarga-keluarga lain untuk punya ketahanan dari dalam rumahnya atau strong from home. Dan itulah yang jalan sampai sekarang. Oke, Masya Allah. Saya deh nih mau nanya nih. Saya penasaran dengan kata strongnya. Sebetulnya definisi kuatnya itu seperti apa, Kang Ulum? Kasih gambaran ke kita dong. Kan baik, kuat itu kan gini Kang, kuat itu kan ada 4 ya kemungkinannya. 1, kuat yang melemahkan. Kuat melemahkan. Oke. 2, kuat yang menguatkan. Oke. 3, lemah yang menguatkan. 4, lemah yang melemahkan. Wih, sambil ngopi, sedap. Ngopi dong. Pada disuguhan Kang Ulum yang susah. Inilah ya, kalau enaknya jadi host gini ya, yang banyak ngomong kan pembicara. Lanjut Kang. Yuk. Iya, kayak sekarang ini kita kan dirumahkan ya, dalam tanda petik dirumahkan, dibuat untuk berjarak. Itu kan dalam interaksi atau dalam apa ya, penghasilan nafkah gitu kan banyak yang kemudian menjadi lemah ya. Dalam arti memang jadi penurunan gitu. Tapi insya Allah yakin pelemahan ini nanti akan menguatkan gitu. Jadi ini lemah yang menguatkan. Yang gitu. Menguatkan. Sementara yang lain-lainnya lemah yang melemahkan atau kuat yang melemahkan itu bukan yang dimaksud dari strong from home. Jadi arti strong from home yang kami maksud adalah kuat yang menguatkan atau mungkin menjadi lemah tapi untuk menguatkan. Menguatkan. Goalsnya tentang menguatkan itu tadi. Menguatkan. Ya. Oke. Apa sih yang dikuatkan? Spesifiknya. Nah. Ya, belum ke apa yang dikuatkan. Belum. Spesifiknya kalau kalau lemah yang menguatkan itu banyak diambilnya oleh ibu. Bukan berarti sosok ibu itu lemah, tapi maksudnya dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya menjadi lemah di hadapan anak begitu, tapi untuk menguatkan anak ini ke depannya. Oke. Sementara ayah itu yang mengambil peran kuat dan nanti menguatkan. Karena kuat menguatkan. Banyak yang justru kuat yang melemahkan, kayak misalkan memaksa, menyakiti, itu kan kuat ya. Cool. Tapi itu kan melemahkan mental, melemahkan inisiatif anak gitu. Strong from home bukan begitu maksudnya. Strong from home yang kami maksud adalah kuat yang menguatkan. Jadi ada pembagian peran yang jelas ya Kang ya. Tugas ibu gimana, ayah itu gimana ya. Nah sekarang pertanyaan tadi apa yang dikuatkan ya? Apa yang dikuatkan? Yang dikuatkan pertama jelas keimanan atau ketauhidan atau keyakinannya kepada Allah, Rasul, Islam, kemudian Al-Quran begitu. Kekuatan-kekuatan, karena seperti yang kita sering dengar dari guru kita, Agim, Muslim yang kuat lebih dicintai dari Muslim yang lemah gitu ya. Muslim atau mukmin gitu ya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 9 kalau nggak salah, kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Wal yahsyal ladzina law taraku minhum dzurriyyatan di'afan. Anak keturunan yang lemah kita dilarang. Kita tidak boleh meninggalkan. Artinya kita harus menciptakan generasi yang kuat, yang strong. Nah, apa yang kuatnya? Kuat keimanannya. Kuat ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, kuat ikatannya. Kuat apanya lagi? Kuat secara finansial, keuangannya kuat. Karena fakir dekat dengan kafir begitu ya keterangannya. Kuat secara apa lagi? Kuat secara ketahanan pangan, spiritual, intelektual, emosional, finansial, semuanya kita akan kuatkan, tapi yang paling pondasi utamanya adalah keimanan. Begitu kurang lebih. Oke. Strong from home. Kebanyakan orang mungkin rumah itu ya hanya sekedar rumah, Kang Ulum.
buat pulang dari kerja gitu, ganti baju, makan, tidur, udah nyari lagi kekuatan dari luar, seolah-olah kekuatannya ada di luar, di tempat kerja, di tempat aktivitas dan sebagainya. Nah itu menurut Kang Ulum gimana nih? Kenyataannya kan mungkin masih banyak yang seperti itu. Iya, ini termasuk yang saya kontemplasi juga tentang COVID-19 ini, Kang. Iya. Kenapa kok kebijakan yang dikeluarkannya adalah ke rumah gitu ya? Dirumahkan. Iya. Kan yang kita lihat secara lahiriah memang pejabat atau pemerintah yang mengeluarkan kebijakan itu ya. Tapi hakikatnya kan di belakang itu semua kan ada kehendak Allah nih, sehingga keluarlah kebijakannya adalah untuk merumahkan itu. Betul. Saya mengambil posisi itu atas wabah ini ya. Kayaknya kita perlu evaluasi deh, muhasabah gitu, muhasabah diri, muhasabah pribadi. Kenapa sih sampai kemudian Allah mengirimkan salah satu makhluknya ini yang sebetulnya kita ini sudah sangat canggih tapi masih belum bisa mendeteksi gitu ya, yang mana virus ini begitu. Lalu kenapa kebijakan yang diambil dirumahkan? Barangkali memang selama ini kita lupa bahwa justru ikatan antar hubungan manusia yang paling asli, yang paling genuine itu yang ada di rumah. Barangkali kita lupa. Kalau di luar rumah, pekerjaan mungkin ikatannya bisa transaksional. Transaksional itu bisa diikat dengan gaji, bisa diikat dengan bonus, bisa diikat dengan apalagi ya kalau mau lebaran itu namanya tunjangan, THR. Mungkin kalau di luar rumah bisa diikat dengan begitu. Tapi kalau di dalam rumah kan nggak bisa ya diikat dengan begitu kan. Kalau suami istri ikatannya oleh transaksional misalkan, kita kan nggak kebayang istri cuman sayang kalau suami punya banyak uang kan begitu ya. Kalau transaksional nih. Sementara kalau suami, ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang ditendang begitu ya. Nggak kebayang gitu. Kalau hubungan orang tua dan anak juga harus transaksional, itu nggak kebayang. Ketika orang tuanya punya banyak uang, misalkan anak jadi sayang banget. Tapi ketika nanti misalkan udah tua, udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi, orang tua udah jompo gitu ya, apakah ikatan sayang anak kepada orang tuanya jadi hilang? Kan nggak juga. Makanya dalam rumah itu ikatannya bukan transaksional, tapi ikatannya adalah emosional, ikatan perasaan di antara orang-orangnya, sehingga bukan lagi hitung-hitungan aku untung atau aku rugi, tapi memang kita di sini adalah sedang membangun sebuah ikatan yang goalsnya adalah bahagia, kebahagiaan, gitu. Masya Allah. Konsepnya, Masya Allah ya, konsepnya itu kan kalau kita kembalikan lagi bahwa ada sebuah mimpi di setiap keluarga itu kan rumahku, surgaku, baiti jannati. Pada akhirnya mungkin kembali ke sana juga ya Kang Ulum ya, dengan tagline atau semangat strong from home ini. Ya, membangun rumah yang surgawi begitu. Ada Kang Ulum boleh nggak kasih bocoran ke kita tahapan-tahapannya atau aktivitasnya yang bisa membuat kita kuat tadi? Ada Kang. Apa aja? Ya ini belum pernah disampaikan di luar di mana-mana nih, baru di sini pertama. Wah, terima kasih. Luar biasa. Oke, yang pertama adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif. Jadi ta'lif dengan hamzah, ikat hati artinya, qabla sebelum, ta'rif dengan ain. Ta'rif memberikan penjelasan atau memberikan nasihat atau menjelaskan gitu. Jauh sebelum kita menjelaskan, menasehati, sebelum itu adalah ikat hati.